Contohnya yang disebutkan tadi, sholat raya, sholat gerhana, sholat tarawih, witir Ramadan, sholat minta hujan, istisqa. Kemudian yang kedua, sholat sunat yang tidak ada berjamaah, berarti sunatnya sendiri-sendiri. Contohnya apa? Sholat rawatib yang mengiringi sholat, sholat duha, sholat tahajud, atau sholat witir luar Ramadan. Begitu pula sholat yang lainnya seperti tahiyatul masjid tadi, sholat wudu dan sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa sholat yang tidak dianjur berjamaah ini bukan tak boleh berjamaah, tidak dianjurkan. Artinya apa? Tidak disunahkan berjamaah, sunatnya sendiri. Kalau dilakukan berjamaah boleh, tapi tak ada pahalanya, pahala jamaahnya tak ada. Apa contohnya itu? Nah, contohnya sholat tasbih. Sholat tasbih itu tidak diajarkan berjamaah, sendiri sunatnya, tapi boleh berjamaah. Apalagi ada hajat, ada perlunya apa? Supaya kompak, supaya jangan ada yang lupa. Karena sholat tasbih ini bisa lupa rokaatnya, tasbihnya dan sebagainya. Maka sebagaimana saya sampaikan waktu itu, ini ada kekeliruan. Sebahagian majelis zikir mengadakan sholat tasbih sebelum berzikir macam berjamaah, tapi tidak berjamaah. Kenapa? Dikiranya tak boleh berjamaah, padahal ada perlu. Akhirnya apa? Ustadznya sholat di depan, bukan sebagai imam. Yang lain digunakan macam makmum, tapi bukan makmum. Kenapa macam makmum? Ikutnya ini ustadznya di depan. Allahu Akbar, kata ustadznya. Allahu Akbar. Nah, ini kekeliruan. Kenapa? Karena menganggap tak boleh berjamaah. Bukan tak boleh, sholat duha pun boleh berjamaah, tapi tak ada pahala jamaahnya. Untuk apa? Makanya kalau ada perlunya, saya pernah dipimpin di mana? Di penjara. Sebelum ceramah berminta dari petugas penjara biar terlatih, biar mau orang itu sholat duha, biar tahu orang itu sholat duha. Jadi sebelum ceramah, sholat duha dulu dikerjakan secara berjamaah. Berjamaah, tapi tak ada pahala jamaahnya. Tidaklah nilainya itu 27 kali lipat. Nah, baik Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari sisi hukum, maka sholat sunat ini terbagi dua. Ada sholat sunat muakkad, ada yang sholat sunat tidak muakkad. Sholat sunat muakkad ini sholat yang dirutinkan oleh Nabi, tak ditinggalkannya, padahal sunat. Makanya kita selalu katakan macam-macam wajib. Sholat sunat muakkad tidak wajib. Dan karena itu kita pun kalau yang sholat sunat di sini, usahakan tidak ditinggal. Apa itu? Sholat witir ini nomor 1. Kemudian sholat duha, lalu sholat yang mengiringi sholat fardu. Yang mana itu? Yang sebelum subuh, sebelum
dan setelah isya. Sekali lagi, yang sebelum subuh, sebelum dan setelah subuh 2, 2, 2, 6. Setelah maghrib dan setelah isya 2, 2, 10. Nah 10 ini itu yang buat. Nah sholat sunat yang tidak wakaf, tidak wakaf. Contohnya apa? Wudu, sholat sunat mutlak, sholat sunat saja tidak wakaf. Termasuk sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu selain dari yang disebut tadi. Mana itu? Yang sebelum asar, sebelum maghrib hingga tadi, sebelum isya, dan termasuk kalau zuhurnya qabliyah 4 rakaat, yang rakaat 3, 4 itu tidak wakaf. Kalau ba'diyah zuhurnya kerjakan 4 rakaat, yang rakaat 3, 4 itu tidak wakaf. Nah, Bapak Ibu, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini untuk mengulang kaji karena yang masuk mengingat bahwa malam ini pengajian tertulis pula di situ tema. Tapi rasa-rasanya mungkin ini yang mengirim dari BKM mungkin mengirimkan WA yang lama untuk mengingat. Jadi saya terima kasih diingatkan, karena kalau tak diingatkan kadang-kadang lupa. Baik, masuk kita kepada yang malam hari ini. Sholat berjamaah kita sampai kepada orang yang paling berhak menjadi imam. Ahaqqun nas bil imamah. Jadi orang yang berhak menjadi imam itu Bapak Ibu ada urutannya. Dan ini bukan menunjukkan sah, tetapi menunjukkan afdal, yang lebih utama. Nah, maka urutan ini kalau bisa diikuti supaya sholat berjamaahnya lebih afdal. Siapa itu? Ahaqqun nas bil imamah al-wali yabil hakim mutlaqan. Yang paling berhak jadi imam itu adalah pemimpin. Kalau di kota ini berarti wali kota. Itu yang paling berhak. Jadi kalau ada wali kota datang, dia jadi imam. Nah, tentu kalau dia bisa. Kalau dia tak bisa atau dia persilahkan yang lain, kalau yang lain. Jangan sekonyong-konyong maju pula. Yang lain jadi imam dia dulu, karena dia benar-benar. Kalau wali kota kita tak tahu saya bisa atau tidak, atau pernah atau tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, kalau di rumah orang, maka yang paling berhak itu saking ahli baik, kecuali rumah pinjaman, rumah sewaan. Kalau rumah sewa, rumah kontrak, siapa yang paling berhak jadi imam? Yang punya rumah, bukan yang kontrak. Datang orang yang punya rumah menagih kontrakan, masuk waktu masjid jauh pula, ayolah kita sholat berjamaah. Siapa yang paling berhak jadi imam? Yang punya rumah, bukan yang kontrak. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya, kalau di masjid, imamatul masjid al-aula biha al-imam ar-ratib. Yang paling utama, yang paling berhak adalah imam ratib. Istilah kita imam tetap, yang memang diangkat untuk jadi imam. Maka selagi ada dia, selagi
Baik, kalau satu masjid itu tidak ada imam tetap, tidak ada imam tetap, karena sebenarnya kalau ratib ini imam yang diangkat, di-SK-kan kalau bahasa kita oleh pemerintah. Makanya Bapak Ibu, kalau di masjid-masjid Timur Tengah di Arab itu imam itu PNS, pegawai negeri sipil di bawah Wizaratul Awqaf, Kementerian Agama. Di sana kalau Kementerian Agama itu Pak, namanya Kementerian Wakaf. Ada sebagian yang bertambah Kementerian Wakaf dan urusan keagamaan. Kenapa? Karena wakafnya kelolanya bagus. Nah, Bapak Ibu mereka itu PNS. Jadi mereka jadi imam digaji oleh pemerintah dan pakai mutasi juga. Artinya 5 tahun masjid ini bagus, dia dipindahkan ke masjid yang lebih besar. Kadang di rolling